Nanti selanjutnya, saudara akan membuat chart seperti ini nih. Saudara akan menentukan kira-kira topik penelitian saudara masuknya analitik, komparatif, kategorik, atau analitik, komparatif, numerik, tidak berpasangan, dua kelompok, atau yang mana ya. Nanti saudara perlu goal pada buat yang kuliah buat di sample size. Sebelum saudara menghitung besar sampel, saudara bisa menentukan nih, dari tujuan penelitian saudara masuknya analitik, komparatif, kategorik, atau analitik, komparatif, numerik ya. Oke, kita balik lagi yang pertama ya. Nah, saudara coba lihat ya, itu penelitian yang kebaikan saudara penelitian analitik ya. Saudara lihat, saudara gambarkan dulu exposure saudara apa, outcome-nya apa. Ya, kecuali saudara yang deskriptif, itu saudara gambarkan yang deskriptif kan hanya melihat exposure mungkin outcome, tapi tidak menghubungkan exposure outcome. Ya, selama kalau saudara sudah melihat hubungan antara exposure outcome, sudah pasti masuknya ke penelitian namanya analitik. Ya, kalau saudara melihat exposure outcome tanpa menghubung-hubungkan atau membandingkan melihat perbedaan pada dua kelompok, itu pasti penelitian namanya deskriptif. Tapi kalau saudara melihat hubungan X dengan Y atau exposure dengan thesis, itu sudah masuk namanya penelitian analitik. Ya, atau saudara melihat perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B, kelompok yang terekspos dengan kelompok tidak terekspos, itu sudah masuk penelitian analitik. Ya. Nah, pertanyaan lagi, Pak, kalau gitu gimana Pak cara untuk menghitung besar sampelnya? Oke, pertama, lihat proposal saudara. Ya, kemudian kedua, lihat tujuan penelitian saudara. Apa tujuan penelitian saudara? Lihat gambarkan variabel independen atau variabel dependent outcome-nya seperti apa. Ya. Kemudian saudara perlu dari setiap variabel independen atau dependent, lihat skala ukurnya mau pakai numerik atau kategorik ya. Kemudian rumus mana yang sesuai dengan tujuan penelitian saudara. Oke, kita masuk ya. Ya, saya sedikit ulang lagi tentang skala pengukuran penelitian. Ya, saudara masukkan dalam semua yang saudara teliti itu mesti berupa suatu variabel. Variabel artinya sesuatu yang bervariasi. Ya, kalau contoh nih, kalau saudara ambil semua pasien pada pasien diabetes mellitus, ya, diabetes mellitus tipe 2 itu diabetes tipe 2 itu bukan sebagai variabel lagi, itu ada populasi saudara, populasi penelitian. Ya, tapi kalau saudara ingin melihat variabel, mungkin saudara mungkin lihat daripada pemeriksaan HbA1c, ya, hasil pengukuran gula darah puasanya berapa. Itu kan sifatnya bervariasi. Nah, dalam pengukuran variabel exposure outcome, saudara tentukan dulu nih. Saudara yang mengukur dalam bentuk kategorik, ini ada skala ordinal dengan nominal, atau skala numerik, itu ada interval dengan rasio. Saya ulang lagi sekali ya. Kalau skala nominal, yang pertama adalah, saudara perhatikan, yang pertama skala pengukuran kategorik. Kategorik adalah skalanya ada dua. Kategorik pertama kategorik nominal. Ciri khasnya apa? Itu bisa dibedakan. Contohnya golongan darah A, O, B, AB. Tapi tingkatan sama. Ya, itu namanya nominal. Ya. Contoh lagi, sakit tidak sakit itu tingkatannya sama. Ya. Ya. Kemudian skala ordinal, ciri khasnya kalau di SPSS bentuknya gambar seperti tangga. Saudara bisa dibedakan dan bisa di-ranking. Jadi kita bisa tahu mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Contohnya, tingkat pendidik atau tingkat sosial ekonomi. Ada ekonomi menengah ke bawah, ada sosial ekonomi menengah, ada ekonomi menengah ke atas. Saudara tahu stratanya, ada tingkatannya. Orang yang sosial ekonomi menengah ke atas itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang status sosial menengah. Status sosial menengah itu dianggap lebih tinggi dibanding yang menengah ke bawah. Ya. Tapi ciri khasnya ordinal itu tidak bisa dilipat kali gandakan. Saudara nggak bisa cerita bahwa ini berapa kali lipat orang yang status sosial ekonomi yang menengah ke atas itu berapa kali lipat lebih tinggi dibanding yang status sosial ekonomi menengah ke bawah. Ya. Contoh yang lain daripada skala ordinal adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, universitas S1, S2, S3 ya. Itu namanya ordinal. Kita tahu bahwa orang yang pendidikan S3 itu lebih tinggi dibanding orang yang S2. S2 itu lebih tinggi dibanding S1 ya. Itu ada tingkatannya. Ya, tapi tidak bisa dilipat kali gandakan. Nah, kalau yang berikutnya ini skala numerik. Skala numerik di sini ada dua ya. Ada interval itu ciri khasnya ini ada bisa nilai minus ya. Kalau ini rasio itu ciri khasnya bisa dibedakan ya, bisa di ranking, kemudian bisa dilipat kali gandakan. Contohnya berat badan. Contoh yang paling berat badan saya Pak Feli itu 100 kilo. Berat saudara 50 kilo. Jadi beratnya saya itu 2 kali lipat lebih berat dibandingkan orang yang beratnya 50 kilo. Ya, saudara ciri khasnya. Antara 50 sama 100 kilo bisa dibedakan ya, bisa bedakan. Yang kedua, bisa di ranking nggak? Ya, bisa. Saya 100 kilo, misalnya saya 100 kilo, saudara beratnya 50 kilo. Saya lebih tinggi. Kemudian pertanyaan ketiga adalah skala rasio
bisa nggak dilipat kali gandakan? Kalau bisa dilipat kali gandakan, contohnya berat saya 100, berat saudara 50, bisa dibuat kayak 2 kali lipat. Artinya itu termasuk berat rasio. Contohnya nih, kemudian saudara tanya nih, Pak, pengukuran mana yang paling valid, Pak? Apakah untuk penelitian saya pengukuran lebih baik numerik atau kategorik? Ya, saudara cari ukuran paling valid ya. Eh, nanti saudara cek lagi di dalam skala penelitian saudara ya. Saudara gambarkan variabel independen apa? Independen variabel penyebab, variabel pendahulu. Orang sebutnya variabel yang pertama kali atau penyebabnya atau pendahulu. Variabel apa? Kemudian skala ukur apa? Apakah saudara ingin ukur dalam bentuk nominal, ordinal, rasio, atau interval? Ini contohnya. Contohnya, kalau untuk nilai orang terkena apa? Anemia. Kan anemia kan bisa diukur bisa pakai indikator, pakai pemeriksaan HB kan, ya. Kalau HB itu kalau misalnya kalau salah ya, HB itu bisa diukur dalam bentuk numerik dan bisa diukur dalam bentuk kategorik, ya. So bisa ukur dalam bentuk HB dalam bentuk desiliter per apa per gram atau apa ya. Itu dalam bentuk numerik atau saudara bisa ukur juga misalnya angka numeriknya misalnya 10,2, 11,3, 12,7 itu kan bisa dalam bentuk numerik ya. Tapi saudara bisa ukur juga dalam bentuk kategorik ya. Dari HB itu, pemeriksaan HB, saudara kategorikan misalnya di bawah 11 dan di atas 11. Ya, itu mana yang paling valid? Mana yang paling cocok untuk penelitian saudara? Ya, mungkin saudara pengukuran bisa dua-duanya, tapi saran saya tentukan dulu, karena itu akan mempengaruhi besar sampel yang saudara pakai ya. Kalau saudara mengukurnya dalam bentuk numerik, ya nanti cari referensi yang numerik juga. Tapi kalau saudara cari pakai yang kategorik, misalnya HB, saudara ukur bentuk yang anemia dan tidak anemia, dan nanti cari referensi yang punya referensi yang kategorik juga. Nah, kalau saudara bingung, ya, kalau saudara bingung, wah penelitian saya mengukur tanah HB anemia, bagusan pakai apa Pak? Numerik atau kategorik? Nah, saudara coba lagi lihat, buka lagi referensi saudara pakai untuk sebagai jurnal pendukung. Lihat di bagian tabel result and discussion. Mereka paling banyak mengukur hasil penelitian di bagian result and discussion. Mereka tulisnya dalam bentuk numerik atau kategorik. Ya, ini gambarkan masing-masing ya. Oke, coba saudara sambil melakukan ya. Gambar variabel independen apa? Skala ukur saudara yang mengukur paling valid yang mana? Ya. Saya kasih contoh ya, misalnya contohnya. Dulu itu ini contoh yang mungkin yang membuat saudara lebih paham ya. Dulu itu saya suka makan gado-gado. Suatu kali saya datang ke tukang gado-gado yang Bapak. Pak, saya mau pesan gado-gado. Berapa? 1 bungkus, Pak. Pedas atau nggak pedas? Sedikit aja, Pak, pedasnya, Pak. Saya jawaban apa? Itu sedikit aja pedasnya kategori atau numerik? Mau pedas atau enggak? Iya, Pak, boleh pedas, tapi sedikit aja. Itu masuk numerik atau kategori? Kategori. Kategorik ya. Oke. Kemudian akhirnya dibikin lah sama bapaknya. Waktu itu selesai bikin, saya makan. Lah, Pak, tadi kan saya udah bilang, saya maunya pedasnya cuma sedikit saja. Nah, Bapak jawab, itu kan memang sedikit ya. Sedikit, sedikit Bapak, versi Bapak tuh berapa? Wah, sedikit versi saya itu cabai 5. Hah? Kalau itu mah, kalau cabainya sedang itu masih 10. Oh, beda beda persepsi kayak gitu. Akhirnya next time saya ke tukang gado-gado lagi, belilah gado-gado lagi, bilang, Pak mau pesen gado-gado 1. Mau pedas atau nggak pedas? Nah, saya jawaban pakai numerik. Pak, cabainya 1 saja. Oke, akhirnya dibikin. Nah, sesuai ya. Cabainya 1 itu lebih akurat seperti itu ya. Kalau sore mungkin yang mau kerja ya, mau kerja kemudian sore sudah masuk lamaran, kemudian sore interview di pihak HRD-nya. Nah, pada saat yang semua sore aplikasi sore diterima, sore masuklah pada saat namanya sesi namanya menentukan gaji. Kamu mau dapat kompensasi berapa? Mau digaji berapa? Itu kan cenderung job numerik atau kategorik. Kamu mau digaji berapa kalau kerja di sini? Jawabannya numerik atau kategorik yang menguntungkan bagi saudara? Numerik. Iya, numerik kan. Kalau saudara jawab kategorik, ya Pak, boleh Pak, yang penting di atas UMR. Wah, kalau saudara di atas UMR, misalnya UMR misalnya di Jakarta 4 juta, saudara dapatnya 4.100.000. Itu juga di atas UMR kan. Itu jawabannya yang nggak valid. Ya. Nah, pertanyaan penelitian adalah, kalau saudara ingin mengukur misalnya level stres atau level uh, uh, level suatu penyakitnya, ya misalnya apa untuk yang skala pengukuran saudara yang paling valid yang mana ya, saudara lihat lagi, tentukan ya, karena itu nanti akan menentukan perhitungan besar sampel ya. Contohnya nih, kalau saudara untuk yang mengukur suatu
Biasanya kalau penelitian eksperimental, kebanyakan yang cenderung mereka mengukur dalam bentuk numerik. Ya, contohnya pengaruh pemberian kemarin ada saya bimbing sempat menguji satu mahasiswa ya. Jadi dia juga sama penelitian pada mahasiswa yang sedang menstruasi ya. Ya, pada saat mahasiswa mengalami menstruasi, sebelumnya diukur pain score-nya berapa ya. Setelah itu dikasih terapi ya. Terapinya hanya disuruh mendengarkan musik klasik dan ada satu yang mendengarkan musik yang lain ya, dibandingkan dua kelompok itu. Mahasiswa mendengarkan musik klasik itu dikasih terapi selama pertama diisi itu pain score-nya berapa, isi di submit, kemudian dikasih waktu untuk selama 15 menit untuk mendengarkan musik klasik. Ya. Setelah itu, setelah mereka mendengar musik klasik, mereka isi lagi. Nah, kalau untuk mengukur pain score seperti itu, melihat perubahan yang sifatnya waktu pendek, saran saya buatlah dalam penelitian dalam bentuk numerik, karena itu akan lebih kelihatan signifikan bedanya. Ya, dibanding kalau seorang mengukur dalam bentuk kategorik. Ya, kalau kategorik mungkin kan kategori misalnya fast score kan ada macam-macam, ada misalnya skor berapa sampai berapa dianggap tuh pain score-nya heavy atau berapa sampai berapa itu moderate, yang berapa sampai berapa itu yang dianggap ringan ya. Kalau seorang lihat yang ringan misalnya mungkin misalnya contohnya pain score-nya kalau di bawah 1 sampai misalnya 1 4 itu dianggap ringan. Mungkin waktu pertama kali pain score yang respon rata-rata 4. Waktu mereka turun habis dengarkan musik mungkin turun jadi 1. Sebenarnya sih udah ada perubahan satu sih dari mungkin yang dari apa dari mungkin yang dari awalnya contohnya misalnya dari skornya 5 sampai 7 ya. Dia skornya awal 7. Kemudian udah turun nih. Jadi turun jadi 5. Sebenarnya udah turun 2 satuan. Tapi kalau karena penelitian sudah mengukur bentuk kategorik, mungkin nggak akan kelihatan efek perbedaannya ya. Kemudian nanti sudah setelah udah menentukan penelitian sudah masuk yang descriptive kategori atau yang mana, nanti tinggal masuk ke lihat aja rumusnya, besar sampel yang mana nih ya. Nah, ini jangan saudara pilih-pilih berasa ini ya. Jangan sampai penelitian saudara driven by ini, wah ini kayak yang analitik komparatif kategori tidak berpasangan yang paling rumit nih. Wah ini yang harus saya hindari. Bukan, ini perhitungannya kelihatan banyak ya, tapi paling mudah ya. Karena saudara cuma hitung berapa sih nilai P1 dan P2 aja. Itu aja. Yang lain Z alpha, Z beta kan sudah ditentukan ya, nanti gampang. Ini juga sama. Ini P di sini bukan bukan apa 3,14 jari-jari ya, rumus jari-jari lingkaran ya bukan ya. Oke. Itu saudara tinggal masukkan rumus ya. Nanti ada penjelasan ini, nanti kita ada sampai praktek ya. Nah, setelah itu saudara sudah menentukan itu, nanti untuk analisis statistik saudara tinggal tuliskan nih, penelitian saya, misalnya contoh penelitian saya masukkan analitik komparatif kategorik tidak berpasangan. Maka saya akan menggunakan uji statistik chi-square atau uji Fisher eksak dengan menggunakan program SPSS versi 21. Titik. Penelitian saya adalah penelitian yang termasuk dalam kategori analitik komparatif numerik tidak berpasangan dua kelompok dengan menggunakan uji t-test tidak berpasangan atau main U-Whitney. Kenapa Pak? Ada dua Pak. Ya ini kenapa harus pakai dua? Karena ini ada alternatif ya. Saudara bisa menentukan ini data yang terdistribusi normal atau tidak normal. Kalau di normal pakai ini, kalau tidak normal pakai yang ini. Ya, itu kapan Pak taunya? Setelah saudara punya dataset. Kalau saudara nggak punya dataset, saudara bisa menentukan kalau penelitian saya pakai chi-square atau Fisher eksak. Itu aja. Ya, saudara tinggal ikutin aja nih kayak gini ya. Oke, kita masuk ya. Ini tadi saya sudah bahas ya dengan skala pengukuran variabel penelitian ya. Sudah masuknya nominal, ordinal, rasio atau interval ya. Kemudian ada satu yang namanya pair atau unpair, berpasangan tidak berpasangan. Kalau pair itu sudah membandingkan kelompok yang before dengan after ya, membandingkan populasi yang sama, yang sebelum diberikan terapi hasilnya seperti apa. Yang katanya saya kasih contoh ya. Kalau seorang unit yang membandingkan nilai pain score pada sebelum mendengarkan musik, ukur pain score-nya berapa ya, diisikan. Kemudian setelah dengarkan musik selama 15 menit, kemudian diukur lagi, diminta mengukur berapa tingkat rasa sakitnya. Itu membandingkan namanya pair ya. Tapi kalau membandingkan ada kelompok yang musik klasik dibandingkan dengan musik yang kontrol, itu saudara membandingkan kelompok yang namanya unpair atau tidak berpasangan ya. Ini sama membandingkan glukosa sebelum dan setelah disuntik. Kalau ini membandingkan glukosa pada kelompok diabetes dengan kelompoknya tidak diabetes. Jadi kelompoknya berpasangan tidak berpasangan. Nah, untuk penelitian saudara masuknya mana ini? Apakah berpasangan atau tidak berpasangan? Ya, tentukan sekarang ya. Contoh ya,
Ini ada penelitian ya. Mahasiswa ingin melakukan penelitian, exposure-nya adalah pengetahuan COVID. Outcome-nya adalah kecemasan. Kemudian dia harus menentukan nih, kira-kira nih Pak, untuk skor pengetahuan COVID, apakah saya akan cocoknya pakai kategorik atau numerik? Ya. Contohnya kalau ini kategorik, ya ini kelompok yang belum tahu atau tahu sedikit, tahu banyak, itu kan kategorik. Ya, kategorik 3 kelompok. Apakah ini paling valid atau enggak? Atau bisa ukur dalam bentuk juga, atau yang bisa sifatnya numeriknya. Numerik ini berupa skor. Misalnya sore pakai si kuis, bisa 0 sampai 100, kasih kuis ada 10 soal atau 20 soal. Kemudian skornya menghitung dalam bentuk jawaban benar salah. Ya, kemudian sore nilai 0 sampai 100. Itu ada ukuran bentuk numerik. Nah, kecemasan. Soalnya ukuran bisa ukur kategorik atau kategorik misalnya berupa apa kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat. Atau saudara diukur skor kecemasan berapa sampai berapa, ada angka numeriknya. Saran saya kalau saudara untuk namanya pengukuran numerik itu masih ada satuannya, ya. Kalau kecemasan ingin mengukur dalam bentuk numerik, mesti ada satuannya, ya. Sama seperti ini nih, kemampuan berbahasa Inggris seseorang ya. Kalau misalnya contoh yang mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang, itu kan bisa pakai tools yang paling valid adalah pakai IELTS atau pakai TOEFL, ya. Dalam TOEFL atau TOEFL dan TOEFL kan ada banyak ya. Ada TOEFL prediction, ada yang harganya bisa tesnya tuh hanya 60.000 atau apa ya. Ada TOEFL namanya ITP, ada satunya TOEFL internasional ya. Nah, di antara yang paling itu kan yang dianggap yang paling valid itu tools ya, internasional atau apa ya. Harga tesnya jauh lebih mahal kan. Persiapannya jauh lebih tinggi ya. Kemudian ada tim yang untuk mengawasi itu dianggap paling valid. Contohnya, setelah ukur tesnya TOEFL itu kan seorang ingin mengukur bentuk numerik atau kategorik kan dua bisa. Apakah untuk penelitian saya cocoknya pakai TOEFL yang nilai numerik angka berapa nih? Misalnya angka 550, 565, 600, atau 475, atau berapa itu kan bentuk satuan numerik. Ya. Ciri khasnya bisa dibedakan, bisa di ranking, bisa dilipat kali gandakan. Atau seorang ngukur bentuk TOEFL yang udah bentuk kategorik. Misalnya, skor TOEFL saya di bawah 450, dianggapnya masih belum bisa perlu les lagi, 450 sampai 500. Kemudian 500 sampai 550 atau di atas 550 ya. Surat yang tentukan sendiri yang paling valid, yang paling reliable ya. Kalau ini apakah kalau ingin membandingkan sifatnya kategorik, membandingkan before after masuknya kemana? Berpasangan tidak berpasangan? Berpasangan. Berpasangan. Ya, berpasangan ya. Tapi kalau saya membandingkan nih, pemahaman seseorang pada kelompok yang diberikan edukasi dengan kelompok yang tidak diberikan edukasi, itu masuknya ke berpasangan tidak berpasangan. Saya membandingkan skor pemahaman mahasiswa pada kelompok yang diberikan edukasi dengan kelompok yang tidak diberikan edukasi. Tidak berpasangan. Ya, tidak berpasangan ya. Edukasi vs yang tidak diedukasi. Ini namanya tidak berpasangan ya. Atau pair ya. Oke, paham ya? Nah, penelitian saudara, kira-kira saudara membandingkan antara khusus penelitian analitik, saudara membandingkan kelompok yang berpasangan tidak berpasangan. Ya, tentukan ya dari sekarang ya. Nah, setelah itu saudara tinggal tentukan nih. Contohnya, ini saya membandingkan pengetahuan COVID dengan kecemasan pada pasien ya. Antara orang yang punya pengetahuan COVID, jangan-jangan orang yang punya pengetahuan COVID yang makin banyak, dia makin cemas ya. Saya pengen tahu itu. Tapi nggak juga. Harusnya dia makin tahu COVID, makin tahu fisiologinya COVID itu asal dari mana, menular lewat apa. Harusnya kecemasan dia lebih rendah. Nah, kita mau ingin tes hipotesisnya. Apakah betul nggak antara ada hubungan antara pengetahuan COVID dengan kecemasan? Nah, kemudian saya melakukan pengukuran. Misalnya, saya membandingkan ini pengetahuan COVID saya ukur dalam bentuk numerik ya. Saya kasih soal, ada 20 soal berupa jawabannya betul salah ya. Kemudian setelah itu saya nilai dari skor 0 sampai 100. Kalau penelitian pengetahuan COVID dalam bentuk numerik, kemudian skala ukurnya saya ingin mengukur kecemasan, saya mengukur dalam bentuk kategorik, ada kelompok ringan, sedang, berat, maka dalam penelitian ini, penelitian saya masuk ke analitik, ingat ya, kan ada satu pengukuran bentuk numerik ya, maka analitik komparatif numerik, ingat ya, membandingkan orang yang tahu COVID dengan yang membandingkan kelompok yang cemas
kecemasan ringan, sedang, dan berat. Kemudian dilihat nilai apa, nilai skor untuk skor pengetahuannya dalam bentuk numerik. Maka penelitian masuk analitik, komparatif, numerik tidak berpasangan, lebih dari 2 kelompok. Ya. Kalau misalnya penelitian ini, kalau misalnya saya membandingkan skor edukasi, tapi edukasinya saya kelompok membandingkan yang before after ya. Sebelum di edukasi dengan setelah diberikan edukasi pemahaman tentang COVID, ini kan sifatnya numerik kan. Misalnya pada kelompok ini ya, yang ini, maka masuknya ke analitik, komparatif, numerik, berpasangan. Yang ini ya. Analitik, komparatif, numerik, berpasangan. Ya, saya kasih contoh berikutnya lagi ya. Jadi penelitian saudara apakah saudara kategori-kategorik, makanya masuknya terminologi masuk ke analitik komparatif kategorik. Nah, saudara tinggal tentukan nih kelompok saudara bandingkan berpasangan atau tidak berpasangan. Kemudian analitik komparatif kategorik numerik kalau ada satu pengukuran dalam bentuk sifatnya numerik. Oke, jadi tadi saudara udah masuk ya, penelitian saudara masuk yang ke kategori-kategorik ya. Kalau ini biasa bunyi hipotesisnya berupa komparatif kategorik atau perbandingan proporsi. Ya, kalau ada satu penelitian yang sudah sifatnya numerik, maka ini bunyinya komparatif numerik. Biasa bunyi hipotesisnya ada perbandingan antara rata-rata misalnya skor apa pada kelompok yang terekspos, kelompok yang outcome ini dan kelompok yang outcome yang lain ya. Ada satu yang namanya numerik-numerik itu bisa berupa analitik korelatif ya. Nah, ini contohnya sebenarnya unpair atau tidak berpasangan. Saya membandingkan kelompok yang batch misalnya batch yang 2019 dengan batch yang 2020. Ini kelompok yang unpair, tidak berpasangan. Tapi kalau saya membandingkan misalnya anak-anak yang semester 1 di batch 2000 pada saat memegang 2014 dibandingkan yang 2 tahun kemudian itu dengan angkanya orang yang sama di semester 5. Ya, saya membandingkan skor pengetahuan atau berat badan pada saat semester 1 dengan pada saat mereka setelah 2 tahun kemudian semester 5. Ini kelompok yang pair atau berpasangan. Oke. Ini juga sama penelitian yang pada kalau kita unit membandingkan tes grup pada kelompok yang tes sama kontrol itu masuknya ke berpasangan. Tapi kalau membandingkan dua kelompok, ini tidak berpasangan ya, tes dengan kontrol ya. Tapi kalau membandingkan before after orang yang sama, Ini kalau yang kelompok yang membandingkan tes grup ya, tes grup dengan kontrol itu tidak berpasangan. Tapi membandingkan kelompok yang before dan after gula darah puasa itu namanya kelompok yang berpasangan. Oke, saya masuk lagi ke berikutnya untuk yang kriteria inklusi atau eksklusi ya. Jadi kalau kata inklusi atau eksklusi bukan inklusi atau eksklusi ini tujuannya saudara membuat namanya kriteria calon responden yang boleh masuk dalam penelitian saudara ya. Ini kira-kira siapa yang boleh terlibat sebagai subjek penelitian saudara. Karena itu akan mengurangi subjektivitas atau mengurangi bias ya. Oke, nanti setelah itu saudara udah masuk ke ketemu penelitian saudara, masuk yang penelitian saya. Contohnya, tadi ada beberapa mahasiswa yang tadi sudah contoh. Penelitian saya di bagian perhitungan besar sampel ya, saudara tinggal tulis saja. Penelitian saya, penelitian hubungan antara X dengan Y akan menggunakan termasuk dalam analitik komparatif kategorik tidak berpasangan. Ya, maka menggunakan rumus besar sampel N sama dengan Z alpha, tulis saja nih, dikali akar dari 2PQ ditambah Z beta dikali akar daripada P1 di Q1 ditambah P2 Q2 ditutup kuadrat kemudian dibagi P1 P2 dikuadratkan ya. Tinggal tulis saja, ini tinggal dicontek aja. Nanti kita bahas detail-detailnya angka-angka apa bahasa-bahasa yang detail seperti